Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa alatihi wa dzurriyyatihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultan al awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu Syekh Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu wa Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu Abu Qadir alaihi salam Nabi Adam alaihi salam Nabi Ibrahim alaihi salam Nabi Ismail alaihi salam wa alaihi salam wa ila jami'il awliya ila sabab dunia min waliyin wa waliyah khususan awliya di Indonesia khususan awliya sebagai panuban dan Jawa Mu'azzaz Nahdatul Ulama khususan hadrat Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa Kiai Haji Wahab Hasbullah wa Kiai Haji Fisri Samsuri wa khairuhum wa ila jami'i ustadina wa masyayikhina wa murabbi ruhina khususan Haji Ahmad bin Hasan Haji Subhan wa ila jami'i man bana ala hadhihi al-qaryah desa Jatirokeh Tugu Payung wa ila jami'i mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan man ta'lifi hadzal kitab wa al-badan sya'uri lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi daraini amin. Al-faslu tsani fi bayani huquqiz zaujah fi bayani huquqiz zauji al-wajibati. Al-faslu tsani utawi fasal kang kaping pindho iku fi bayani huquqiz zauji mertelaaken pira-pira hake bojo lanang al-wajibati kang wajib ala zaujati ingatase bojo wadon. Wahia utawi huququz zauji iku ta'atuz zauji ngabukti ing bojo lanang oleh ngabukti fi ghairi maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Wa husnul muasyarati lan baguse sesrawungan. Wa taslimu nafsiha lan masrahaken awake zaujah mar'ah ilaihi maring suami. Wa mulazamatul baiti lan netepi anak umah. Wasiyanatu nafsiha lan ngrekso awake bojo wadon min angtutia saking yen to ngidekake sapa mar'ah firasyahu ing lemeke mar'ah ghairahu ing liyane suami wal ihtijabu lan nuli gawe aling-aling ar-ru'yati ajnabiyin saking olehe ningalane lanang liya li syai'in maring suwiji-wiji bayane min badaniha saking badane bojo wadon walau wajhaha senajan iku raine mar'ah raine bojo wadon wa kafaiha lan epek-epek lorone mar'ah
idinadru krana utawi ningali ilaihima maring muka dan telapak tangan iku haram walau ma'a intifa'i syahwati senajan sertane sepine syahwat wal fitnati lan fitnah watar kumutolibatiha lan nuli tinggal nuprih atau tinggal nuntute bojo wadon, meninggalkan nuntutnya istri lahu maring suami bima dengan sesuatu fauqal hajati kang sak dhuwure hajat. Walau alimat lan senajan ngerti sopo mar'ah, sopo istri qudratahu ing kuasane bojo lanang alaihi ingatase memenuhi hajat yang memenuhi sesuatu yang dilampau, memenuhi sesuatu yang di atas hajat atau memenuhi sesuatu alaihi ingatase ma faqal hajat. Kemudian wa ta'fifuha lan ngreksone mar'ah angtana wulima saking merkoleh perkara yaksi buhu kang ngasilaken sopo suami ing perkara minal mali saking bondo al harami kang haram. Kemudian hak yang lain lagi wa adamu kadbiha ora anane goroe mar'ah ala halbiha ingatase hede mar'ah wujudan saking wujude had wa ing qitoan lan mampete had titik. Ini menjelaskan kemarin fasal kitab ini, kitab Uqudul itu ada 4 fasal. Hadihi maksumatun ala arba'ati fusulin. Kemudian wa khotimatin. 4 fasal ini yang 1 fasal kemarin sudah dijelaskan. Fasal yang pertama fi bayani huquqiz zaujati alwajibati ala zauj wa hiya husnul ushrah wa mu'anatu zaujati wa mahruha wal qismu wa ta'limuha ma tahtaju ilahi min furudil ibadati wa sunaniha dan seterusnya. Kemudian fasal yang kedua ini fi bayani huquqiz zauji alwajibati ala zaujah. Fasal yang kedua menjelaskan hak-haknya suami atas kewajibannya istri, yaitu seorang istri wajib taat ngabukti kepada suaminya selain atau harus taat mentaati kepada suaminya selain ajakan maksiat. Kalau diajak untuk berbuat maksiat boleh tidak mentaati suami. Kemudian wa husnul muasyarati dan bagusnya sesrawungan, bagusnya bergaul, diusahakan dalam rumah tangga itu tidak ada pertengkaran. Meskipun ada pertengkaran yang lumrah. Bagusnya sesrawungan atau bergaul, bagusnya hubungan. Itu haknya istri. Haknya suami atas kewajibannya istri. Wa taslimu nafsiha ilaihi, dan istri itu harus menyerahkan semuanya kepada suami, badannya. Kemudian wa mulazamatul baiti, pasrah bongkoan. Cara bahasa sininya itu pasrah bongkoan. Wa taslimu nafsiha ilaihi. Nah, tapi kalau istrinya itu tidak mau apa? Duite bojo
duitnya suami, duitnya istri. Tapi duitnya istri bukan duitnya suami. Itu kata istri. Yang bagus itu watas limu nafsiha pas ilaihi pasrah bongkoan yo duitnya istri, duitnya suami. Itu yang bagus. Kemudian wa mulazamatul baiti, dan istri itu harus menetap di rumah. Ora usah keluyuran mana-mana. Adapun mau keluar itu harus izin suami. Nanti penjelasan di bawahnya ada. Wasiyanatu nafsiha, dan istri itu harus menjaga kehormatannya. Wal ihtijabu, dan istri wal ihtijabu an ru'yati ajnabiyyin, dan istri itu harus memakai hijab supaya tidak dilihat oleh laki-laki. Kita warga Nahdien, kalau ada yang menggunakan cadar, ya ninjanan, wong wadon ninja, itu nggak usah diolok-olok. Memang benar mazhabnya Syafi'i itu seperti itu. Wataslimu nafsiha awatas wal ihtijabu ar-ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kafaiha. Alasannya apa? Idin nadru ilaihima haramun, karena melihat muka dan wajahnya seorang wanita, muka dan telapak tangannya itu haram. Walau ma'a intifa'i syahwah wal fitnah, walaupun itu tidak disertai dengan syahwat, walaupun itu tidak ada fitnah. Bagaimana dengan realita yang ada? Ya terpaksa harus intiqalul madhab. Mau tidak mau, realita yang ada itu intiqalul madhab. Nanti ada penjelasannya. Ada penjelasannya, melihat muka dan telapak tangan itu tidak apa-apa. Tapi di sini idzin nadhuru ilaihima haramun walau ma'a intifa'i syahwah wal fitnati. Ya. Melihat muka dengan telapak tangannya wanita yang bukan muhrimnya itu haram, walaupun tidak disertai dengan syahwat, walaupun tidak ada fitnah. Nah, ini hukum pertama ini. Nanti penjelasan jelentreng secara mendetailnya itu al-faslul awal fi bayani huquqi zaujati al-wajibi ala zauj. Ini hanya menerangkan pasal kitab ini dibagi menjadi 4 pasal. Pasal yang pertama itu hak-haknya istri atas kewajibannya suami. Kalau pasal yang kedua hak-haknya suami atas kewajibannya istri. Nah, ihtijabu ar-ru'yati ajnabiyyin li syai'in min badaniha walau wajhaha wa kaifiha. Alasannya idzin nadru ilaihima haramun walau ma'a intifa'i syahwah wal fitnah. Nah, titik di sini ya. Nanti secara mendetailnya di bawah, atau nanti di session atau di pertemuan yang akan datang, atau di pertemuan berikutnya. Karena pasal yang kedua itu perlu dijelaskan watar kumutolibatiha, dan bima fauqal hajati walau alimat qudrataha alaih. Titik. Kemudian istri itu harus meninggalkan menuntut suami. Ini hak-haknya suami atas kewajibannya istri. Itu harus meninggalkan menuntut suami atau yang bukan kebutuhan pokok. Ya, di luar kemampuan suami itu, walau alimat qadrataha, walaupun istri itu tahu bahwa suami itu pasti, bahwa suami itu akan mampu, akan memenuhi hajat yang bukan kebutuhan pokok, yang di luar kebiasaannya. Wong nyambut gawene nyonggol, njaluke mobile Pajero. Ari Pajerone panas jaba jeruk, ya berarti nganggo sepeda ontel. Ya ala kadarnya. Makanya watar kumutolibatiha bima fauqal hajati walau alimat qudrataha alaih.
Makanya kalau mau jadi istri yang solehah, ya berarti meninggalkan menuntut suami di luar kemampuan suami itu, di atas kemampuan suami itu. Itu haknya apa? Itu kewajibannya istri. Wa ta'affufuha, dan suami seorang istri ang tanawuli ma yaksibu minal malil haram itu, dan istri itu harus menanyakan hasil pekerjaannya suami itu. Mas, jenengan kok angsal yotro kathah sanget. Mas, panjenengan kok angsal rizki banyak banget, mendapat rizki uang banyak banget. Dari manakah uang ini, Mas? Itu istri yang bagus. Tapi menanyakannya jangan kasar. Ketika mau tidur ditanyakan. Jadi halus, arane ngobrol halus. Jadi jawabnya nanti tidak marah. Apakah uang ini hasil dari korupsi? Atau apakah uang ini sogokan? Apakah uang ini jual beli jabatan? Misalnya, apakah uang ini habis mencuri, hasil dari mencuri? Itu perlu ditanyakan. Kewajibannya istri menanyakan, tapi dengan cara yang halus. Wa husnul muasyarah, dengan cara yang baik. Itu diantaranya. Kemudian wa adamu kidbiha, wa adamu kadbiha, ora anak wa adamu kadbiha ala haidiha, dan istri itu tidak boleh bohong atas kehaidannya seorang istri. Tidak boleh bohong. Wujudan wa inqitoan, tidak boleh berbohong kepada suaminya. Jangan-jangan misalnya tidak terjadi haid, atau misalnya haidnya itu sudah sembuh, sudah mampet, sudah mandi, ngomongnya bilangnya, Mas, saya masih kedatangan tamu. Padahal suami itu sudah mucuk. Tahu mucuk? Artinya sudah pengen banget. Itu tidak boleh. Tidak boleh bohong atas itu. Kemudian di saat istri juga pengen banget, padahal suaminya itu tahu, menjaga akan keharaman hubungan suami istri ketika haid. Goroh istrinya itu, goroh, Mas, monggo Mas, ternyata itu dalam keadaan haid. Makanya dilarang apa? Dilarang wa adamu kadbiha, tidak boleh bohong atas haidnya istri, baik wujudan wa inqitoan, baik dalam keadaan haid atau dalam keadaan berhenti. Ini pasal yang kedua. Berarti hak-haknya suami atas kewajibannya istri. Tentu walaupun kewajibannya istri, suami itu harus memberi pengetahuan, wa ta'limuha ma tahtaju ilaihi min furudil ibadati wa sunaniha. Seorang suami itu harus memberi pengajaran, mulang, memberi pengetahuan kepada istrinya atas kewajiban-kewajiban ibadah dan kesunahan-kesunahan ibadah. Sebab dosanya istri kalau tidak memakai hijab, katakanlah kalau menutupi aurat, itu hukumnya wajib, harus keluar rumah, tidak boleh telanjang. Artinya kenapa? Artinya memakai pakaian jangan sampai kelihatan lekuk tubuhnya. Banyak sekali di era milenial, di era sekarang, berjilbab, berpakaian tapi telanjang. Bukan berarti merayang, tapi saking ngelapete,
lekuk tubuhnya seorang wanita itu kelihatan. Ini pasal yang kedua. Ini penjelasan secara mendetailnya nanti kalau inti. Ini baru pasal saja. Seharusnya tidak usah dijelaskan. Pasal yang pertama ini kewajiban. Soal pasal yang kedua itu hak-haknya suami, hak-haknya suami atas kewajibannya istri. Yang tadi dijelaskan tadi. Sekarang al-faslus salis fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha sholatal mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penjelasannya atau selanjutnya pasal yang ketiga. Mudah-mudahan kita, pemirsa kita yang hadir di sini dan pemirsa yang menonton itu diberi kesehatan. Pemirsa yang memperhatikan, pemirsa yang melihat diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang sampai dengan minggu yang akan datang, sehingga minggu yang akan datang akan menjelaskan, akan membacakan al-faslus salis fi bayani fadli sholatil mar'ati fi baitiha wa fi annaha sholatal mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bi barakatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.